semuanya anak-anak ibu. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita ya nak ya. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kesalahan dalam berbahasa. Nah, hari ini di pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang cerpen. Inilah materi yang akan kita bahas untuk 1 minggu ini. Nah, cakupan materi di dalam cerpen bisa kamu lihat pada PowerPoint kita. Ada beberapa bagian. Yang pertama, kita akan membahas pengertian cerpen. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri cerpen. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang struktur cerpen. Inilah cakupan materi yang akan kita bahas. Kita akan bahas dari satu persatu ya nak ya, dimulai dari pengertian cerpen. Pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa, yang bersifat fiktif, yang menceritakan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh. Perhatikan nak, bersifat fiktif, yang menceritakan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh. Dikatakan fiktif, maksudnya di sini adalah cerita imajinasi atau cerita khayalan ya nak ya. Jadi di sini disampaikan bahwa cerpen atau cerita pendek itu adalah merupakan sebuah bentuk prosa atau cerita yang sifatnya cerita khayalan yang menceritakan tentang kisah yang pernah dialami seorang tokoh. Ya, itu dia. Perhatikan nak, sebuah cerita yang mengisahkan tentang kehidupan sebuah tokoh ya. Nah, itulah pengertian dari cerpen. Kita lanjut, ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen ada beberapa. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, di sini dituliskan jalan ceritanya lebih pendek dari novel, ya. Berarti alur dalam ceritanya itu lebih pendek atau lebih singkat. Kalau dibandingkan dengan novel. Kalau novel itu alurnya atau jalan ceritanya panjang. Sehingga kalau kita temukan di dalam novel itu bisa mencapai 1 buku. Ya, 1 buku. Artinya terdiri dari beberapa lembar halaman. Nah, berbanding terbalik dengan namanya cerpen. Kalau cerpen itu jalan ceritanya ya lebih pendek. Jadi kalau kamu temukan di dalam cerpen itu tidak sampai tulisannya terdiri dari 1 buku atau beberapa halaman saja ya nak ya. Nah, kita lanjut ciri yang kedua. Ciri yang kedua, sebuah cerpen memiliki jumlah kata. Perhatikan nak. Jumlah kata yang tidak lebih dari 1000 kata. Jadi jumlahnya itu dimulai dari ya 0 sampai 1000 kata atau 500 sampai ya 10.000 kata itu berarti masih dikelompokkan menjadi sebuah cerpen. Jika lebih dari 1000 kata berarti bukan dikatakan cerpen. Ya nak ya, paham ya nak? Maksimalnya itu ya mencapai 10.000 kata. Ya, kita lanjut. Ciri yang ketiga, cerpen biasanya berasal dari kehidupan sehari-hari. Nah, walaupun sifat ceritanya bersifat fiktif atau bersifat imajinasi, tetapi cerita tersebut mengangkat tentang persoalan yang pernah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya persoalan tentang kesedihan, ya kamu juga pernah mengalaminya. Dengan versi yang berbeda-beda. Yang pastinya cerita tersebut memang pernah kita alami atau seseorang pernah mengalaminya. Ya nak ya. Berarti intinya cerita tersebut mengisahkan tentang kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh seseorang ya nak ya. Kita lanjut ciri yang keempat. Ciri yang keempat, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Hal ini karena dalam cerpen yang digambarkan hanya intisarinya saja. Nah, perhatikan nak. Kamu ketahui di sini selain ya alur ceritanya itu pendek, kemudian jumlah katanya juga terbatas, ya. Kisahnya juga mengangkat tentang persoalan yang pernah kita alami. Penokohan di dalam cerita ini pun juga terbatas, nak. Ya. Penokohan ceritanya juga terbatas. Nah, perlu kamu ketahui tokoh di dalam cerita ini lebih menekankan tokoh utamanya. Jadi kalau kamu lihat di situ nak, penggambaran karakternya hanya tokoh utamanya sajalah yang
paling disinggung atau yang dibahas di dalam cerita tersebut, ya nak ya. Nah, itulah ciri yang keempat. Kita lanjut ciri yang kelima atau ciri yang terakhir. Tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik sehingga pada tahap Kau sama matikan. Matikan. 10 ciri-cirinya itu. mampus aku. Enggak usah, ulangi aja. Yang kelima gitu aja. Tapi aku bilang tadi 10. Kan masih ada, kau kan tadi. Baik, yang kelima. Bentar dulu, jangan buru-buru. Yang kelima. Gitu. Oke. Yang kelima, tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik sehingga pada tahap penyelesaiannya. Nah, perhatikan nak. Karakter atau penokohan di dalam cerpen tersebut itu nak mengalami beberapa permasalahan. Nah, permasalahan inilah yang akan diangkat dalam sebuah cerita. Nah, permasalahan yang dibahas ya, itulah yang akan diceritakan, yang akan dikemas agar ceritanya menarik, dan tentunya masalah-masalah itu disampaikan sampai tahap proses penyelesaiannya nak ya. Nah, itu dia untuk ciri yang kelima. Kita lanjut ciri yang keenam. Yang keenam, pemakaian kata yang sederhana. Nah, tadi walaupun kamu sudah dengarkan tadi untuk poin nomor 2 bahwa cerpen itu tidak lebih dari 1000 kata. Nah, selain itu juga pemakaian katanya harus sederhana. Sederhana yang dimaksud adalah mudah dipahami atau dimengerti oleh semua kalangan ya nak ya. Artinya tidak terlalu rumit penggunaan bahasa atau penggunaan pemilihan diksinya atau katanya. Nah, yang ketujuh, kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita tersebut. Nah, cerita cerpen ini nak menguras emosi si pembaca. Maksudnya di situ adalah pembaca merasa terkesan dengan isi dari cerpen tersebut sehingga karena ceritanya singkat, banyak pembaca atau yang mendengarkan isi cerpen tersebut penasaran apa kisah selanjutnya. Sementara dikatakan kisah cerpen itu ceritanya sangat singkat ya nak ya. Nah, berikutnya yang ke-8, biasanya cerpen hanya memiliki satu kejadian saja yang diceritakan. Nah, jalan ceritanya nih nak mengisahkan tentang kisah yang satu saja bentuknya. Jika kisahnya tentang persahabatan, ya membahas atau fokus tentang persahabatan, ya. Jika ceritanya mengisahkan tentang kebahagiaan, ya kisahnya tentang menceritakan kebahagiaan itu saja, tidak bercampur-campur kisah peristiwanya. Ya nak ya, hanya satu kejadian saja. Nah, berikutnya memiliki alur cerita yang tunggal dan lurus. Nah, alur cerita. Nah, kita ketahui alur cerita itu nak atau plot mencakup 3 bagian ya nak ya. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran atau maju mundur. Nah, kalau dikatakan cerpen itu hanya menggunakan satu alur tunggal ya. Kalau dikatakan alur tunggal berarti ketiga alur tersebut harus satu yang dipilih. Misalnya kalau di alur maju yang digunakan ya dari awal cerita tersebut harus mengisahkan tentang alur maju. Demikian seterusnya ya nak ya. Berikutnya, yang terakhir, penokohan pada cerpen sangat sederhana, tidak mendalam serta singkat. Nah, seperti yang Ibu singgung tadi, penokohan atau watak atau karakter di dalam cerita tersebut ya sangat sederhana. Penggambaran karakternya dan penokohannya juga terbatas ya, berbanding terbalik dengan novel. Kalau novel itu penokohannya bisa lebih dari ya 10 orang atau bahkan ratusan orang ya. Sementara kalau di dalam cerpen itu hanya beberapa penggambaran karakter yang dikisahkan dalam cerita tersebut. Nah, ceritanya pun singkat ya, ceritanya pun singkat, tidak tuntas sampai ya. Cerita dari awal dia masih kecil sampai dia sudah remaja, sampai dia sudah tua, sampai dia punya cucu, enggak seperti itu. Ceritanya terbatas ya. Makanya Ibu bilang tadi menguras emosi pembaca atau pendengar karena ceritanya itu ya mengisahkan hanya sepenggal kisahnya saja. Oke, nah itulah ciri-ciri dari cerpen. Jadi ciri-ciri cerpen itu banyak enak ya, ada 10. Nah, baik, kita lanjut.
Semangat ya nak ya. Kita lanjut cakupan yang berikutnya. Cakupannya adalah membahas tentang struktur cerpen ya. Kita mulai dari struktur yang pertama. Struktur yang pertama yaitu abstrak ya nak ya. Yang kedua, orientasi. Struktur yang ketiga, komplikasi. Struktur yang keempat, evaluasi. Dan yang berikutnya yaitu resolusi. Dan yang terakhir, koda. Ya, jadi ada 6 struktur. Nah, ke-6 struktur ini kita akan bahas selanjutnya ya nak ya. Kita mulai dari struktur yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional, perhatikan nak, bersifat opsional. Artinya, setiap cerpen boleh tidak terdapat struktur abstrak tersebut, ya nak ya. Nah, perlu kamu ketahui, jika dikatakan dengan abstrak itu adalah merupakan rangkuman atau ringkasan dari keseluruhan dari isi cerita tersebut atau isi dari cerpen tersebut. Nah, itulah penjelasan abstrak ya nak, rangkuman atau ringkasan. Nah, kita lanjut struktur yang kedua, orientasi. Disimak ya. Orientasi berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Nah, anak-anak ibu, jika dikatakan dengan orientasi, itu biasanya bersinggungan tentang waktu, suasana, dan tempat. Berarti ini membahas tentang latar ya nak ya. Latar. Ya, latar itu berarti menyinggung atau mengkaitkan dengan waktu kejadian, suasana maupun tempat dalam cerita tersebut, ya nak ya. Nah, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada komplikasi, biasanya mendapat karakter ataupun watak dari berbagai tokoh cerita pendek tersebut. Hal ini karena pada bagian komplikasi, kerumitannya mulai bermunculan. Nah, anak-anak ibu, jika kamu masih ingat di pelajaran SMP, komplikasi inilah dikatakan puncak masalah atau klimaksnya. Ya, permunculan berbagai macam masalah. Jadi sudah ada masalah, tambah lagi masalah yang lainnya. Nah, inilah dikatakan sebagai komplikasi, ya. Urutan-urutan kejadian yang pastinya berhubungan tentang sebab akibat ya. Apa penyebabnya dan ya, apa penyebabnya, kemudian apa akibatnya atau dampaknya ya. Nah, kalau dikatakan akibat itu dampak ya nak ya. Nah, itulah dikatakan komplikasi ya. Permunculan berbagai macam masalah atau puncak masalah. Nah, kita lanjut yang keempat. Evaluasi ya nak ya. Evaluasi yaitu struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik yang terjadi tersebut. Nah, kalau dikatakan evaluasi ini berarti proses untuk mengarah penyelesaian masalah. Jadi sudah ada tadi masalah di bagian klimaks tadi, ya nak ya. Nah, di dalam evaluasi inilah proses untuk menyelesaikan satu persatu persoalan-persoalan yang terjadi pada tokoh yang dibahas dalam cerpen tersebut. Nah, itulah untuk evaluasi. Kita mulai atau kita lanjutkan struktur yang kelima yaitu resolusi. Resolusi. Pada bagian resolusi, pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Nah, tadi kan kalau dikatakan poin nomor 4, ya, itu adalah prosesnya. Nah, yang kelima itu adalah resolusi. Resolusi itu adalah si penulis, ya, si penulis atau si pengarang cerita tersebut mulai mengungkapkan proses, ya,
atau solusi yang dialami tokoh. Jadi di situ diselesaikanlah nak masalah-masalahnya. Sudah ditunjukkanlah permasalahan yang dibahas ya atau yang diselesaikan. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut yang keenam atau yang terakhir. Strukturnya koda. Koda adalah bagian terakhir dalam struktur cerpen. Dan di dalam kode ini terdapat nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari cerita pendek tersebut oleh pembacanya. Nah, anak-anak ibu, jika dikatakan kode ini nak disebut juga lah sebagai amanat ya nak ya. Nah, kalau dikatakan amanat, di dalam cerita tersebut mengandung pesan moral yang menjadi bahan pembelajaran bagi si pembacanya. Nah, inilah ya keenam struktur cerpen dalam materi kita. Jadi anak-anak ibu, materi ini sangat singkat dan sangat mudah tentunya. Ya, bagi anak ibu yang suka cerita ya atau membaca novel atau membaca cerpen, ya ibu rasa memahami penjelasan dari cerpen ini cukup mudah ya nak ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cerpen tersebut adalah merupakan sebuah cerita yang mengisahkan tentang kehidupan sang tokoh ya nak ya. Kehidupan sang tokoh utama. Tentunya membahas tentang permasalahan yang pernah kita alami ya. Yang pernah kita alami, baik yang pernah ibu alami, kalian alami, saudara kita alami. Ya, mengangkat tentang kisah-kisah yang tentunya pernah kita alami. Itulah dia pengertian dari cerpen. Nah, tadi kita juga sudah mempelajari ada beberapa ciri-cirinya ya, ada 10. Nah, dari ciri-ciri tersebut perlu kamu ketahui bahwa cerita tersebut tidak sama dengan novel. Dikarenakan di dalam cerpen ceritanya sangat singkat, sangat terbatas. Bahkan jumlah penokohannya pun juga terbatas. Yang pastinya di dalam cerpen tidak bersifat bersambung ya, berbeda dengan novel ya nak ya. Kalau novel itu sifatnya bersambung. Nah, kemudian tadi juga kita sudah membahas tentang strukturnya, bahwa struktur cerpen itu ada 6 ya nak ya. Nah, inilah penjelasan materi tentang cerpen. Jadi anak-anak ibu berharap untuk anak-anak ibu semuanya di kelas 11, kamu evaluasi kembali pembelajaran kita, kamu ingat, kamu pahami, jika perlu kamu salin ya nak ya. Nah, bukan hanya itu saja, ibu akan memberikan penugasan. Penugasan kita hari ini ada 5 soal. Yang pertama, ibu meminta kalian untuk menjelaskan pengertian ya cerpen menurut kamu sendiri atau versi kamu sendiri. Yang kedua, tuliskanlah ciri-ciri cerpen. Kemudian soal yang ketiga, ibu meminta kamu untuk ya menuliskan apa tujuan penggunaan bahasa sederhana dalam cerpen. Soal nomor 4, mengapa cerpen disebut prosa? Perhatikan ya, prosa itu artinya cerita. Jadi dikatakan mengapa cerpen disebut cerita? Nah, kamu jelaskanlah menurut pemahaman kamu. Berikutnya yang terakhir, tuliskanlah pengertian cerpen menurut KBBI. Nah, ini ada kesilapan ya nak ya, makanya ibu sampaikan. Tuliskanlah pengertian cerpen. Nah, di situ kamu tulis cerpen ya nak ya, cerpen menurut KBBI. Nah, inilah 5 soal yang kamu bahas nantinya setelah mendengarkan video pembelajaran ini. Seperti biasa, ketika kamu sudah melihat soal ini, kamu kerjakan dengan baik di buku latihan kamu. Nah, untuk pengumpulannya, kamu foto dan kirim ke WA pribadi ibu ya nak ya. Nah, inilah pembelajaran kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan kita sama-sama berdoa semoga pembelajaran kita bisa berlangsung secara tatap muka ya nak ya. Karena kita semua sudah sama-sama rindu untuk belajar di sekolah. Baiklah nak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.